Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Iam Kitiang. Oke, sobat Kitiang semuanya, pada kali ini Iam Kitiang akan mereview cara packing di Carel ya. Barang-barang apa saja. Kemarin kita udah bikin video tutorial barang-barang apa saja atau perlengkapan apa saja yang harus kita bawa. Kemudian kalau untuk P3K-nya udah kita bikin juga videonya. Itu gimana isi ataupun apa-apa saja isi dari perlengkapan P3K kita. Selanjutnya kita bikin tutorial kali ini itu adalah bagaimana cara packing barang-barang tersebut di dalam Carel. Nah, kali ini kita kutip di akun YouTube Bang IQ TV. Ya, jadi silahkan teman-teman yang mau secara langsung mau lihat ataupun upload yang lain boleh lihat juga di channel YouTube Bang IQ TV. Ya, nah ada di bawah nanti captionnya ataupun channelnya atau kita bikinkan nanti di sini. Mohon izin Bang IQ TV kita review apa saja kegiatannya. Nah, sebelum itu kita mau jelasin nih. Jadi teman-teman yang mau mendaki untuk para pemula yang nggak tahu cara nggak tahu cara packing barang-barang, ya kita lihat saja, kita perhatikan saja yang ini nanti bagaimana cara packing itu. Nah, mari kita simak bagaimana cara packing barang-barang di Carel menurut dari Bang IQ ini. Oke, kita dengar. Plus 5 liter ini, semua barang yang lu lihat di sini bisa masuk semua, mungkin kecuali TV. Ini adalah video pertama di tahun 2022. Kemarin itu bukan video terakhir tentunya, itu video terakhir di tahun 2021. Ada yang anggap serius, ada yang bercanda juga. Oke, selalu aja. Sekarang gua bayar janji gua kemarin, gua sekarang akan melakukan atau memberitahu cara packaging carrier yang baik dan benar. Sebetulnya ini bukan patokan cara packaging carrier yang baik dan benar untuk semua orang itu kan, enggak. Ini versi gua yakin lu punya versi. Ya, oke. Di sini cara packingnya itu ditegaskan sama Bang IQ ini bahwasanya ini cara packing menurut dia. Nah, sekarang kita review juga apa saja sekaligus untuk referensi kita. Di sini udah yang bukan membenarkan ataupun menyalahkan, tapi adalah untuk pelajaran juga untuk kita semuanya berdasarkan dari video dari Bang IQ TV ini. Oke, kita lanjut. Sendiri-sendiri ketika lu melakukan packaging carrier, buktinya lu selama ini kan sampai-sampai aja gitu kan ke atas gunung. Ini versi gua aja, versi yang gua lakuin di sini bisa lu adopsi nantinya atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gua di sini akan ngasih tahu dengan tas yang hanya 45 liter plus 5 liter ini, semua barang yang lu lihat di sini bisa masuk semua, mungkin kecuali waist bag ini dan pakaian yang akan gua pakai di trekking nantinya. Yang itu pakaiannya nggak masuk ke dalam carrier. Intinya semua barang-barang di sini bisa masuk semua. Ini perlengkapan untuk lu melakukan solo hiking atau lu berdua ataupun berkelompok, ini bisa banget karena di sini gua membawa kompor 2 gitu kan. Betul. Terus membawa nesting juga yang banyak. Nah, di sini suka banyak yang nanya nih, carrier yang gua pakai di sini apa? Ini carrier dari Forester nih. Gue infoin aja, carrier Forester Barun 45 plus 5 liter. Oke, di sini Bang IQ menegaskan dia memakai Carel Forester Barun, yaitu ukuran 45 kali 5 liter. Nah, untuk harganya juga dituliskan di sini bagi teman-teman yang mau beli, boleh niat bagi referensi. Harganya itu adalah 475.000. Oke, kita lanjut. Ini ukuran ideal, sebetulnya ukuran yang banyak dipakai oleh pendaki Indonesia untuk durasi perjalanan 1 sampai dengan 3 hari. Mungkin untuk trekking berangkat sehari, terus nginep 1 malam, terus besoknya itu langsung pulang atau lusanya langsung pulang. Pokoknya ini untuk durasi perjalanan 1 sampai dengan 3 hari untuk ukuran 45 plus 5 liter ini dari Forester serinya Barun. Bahannya ini memakai bahan yang salah satu bahan yang gue rekomendasikan. Untuk si Barun 45 plus 5 liter ini memakai bahan polyester Dalby nylon. Jadi salah satu bahan yang awet juga nih ketika lu pengen cari tas gunung yang bahannya awet jangka panjang gitu kan. Ya, salah satunya bahan polyester Dalby nylon kayak gini. Tentunya dengan perawatan yang jelas juga lah, nggak sembarangan juga ketika turun gunung yang harus dirawat juga. Untuk fitur dari si carrier ini akan gue tunjukin seiring gue melakukan packaging, dan akan gue kasih tahu juga gue bawa apa aja sih ketika naik gunung, terus tempatnya itu di mana, kompor tuh tepatnya di mana, telur ini tepatnya di mana, dan masih banyak peralatan di sini. Kurang lebih 20 produk nih atau 30 produk yang gue masukkan ke dalam carrier ini. Oke, kita lanjut aja ke packaging carrier-nya. Ada 4 tempat atau 4 kelompok penting di dalam carrier itu sebetulnya. Yang pertama adalah, kelompok yang pertama adalah di bagian bawah sini.
ketika lu menyimpan barang-barang yang ada di Oke, menurut dari Bang IQ ini, bahwasanya ada 4 pengelompokan dalam memasukkan barang dalam carrier ini. Yang pertama kita bahas itu adalah bagian bawah ataupun bagian ekornya, apa-apa saja barang yang akan dimasukkan. Mari kita simak lagi menurut Bang IQ ini. bawah sini, usahakan barang-barang yang jarang dipakai ketika di trek atau ketika di perjalanan menuju puncak. Oke, betul sekali ya. Karena kalau kita mendaki itu kita harus pisahkan barang yang mana yang sering kita gunakan, kemudian barang yang kurang sering kita gunakan, kemudian barang yang ibarat tidak terlalu urgent lah, ataupun tidak terlalu kita gunakan betul-betul lah. Jadi letakkan itu di bagian bawah sekali. Itu tergantung berdasarkan kita harus tahu nih barang-barang apa saja yang harus kita gunakan di saat nanti ketika ini terjadi ini, dan kita juga harus paham juga bagaimana untuk kelanjutannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini lu simpennya seperti sleeping bag, tenda, terus flash seat juga bisa di bawah sini, atau untuk matras tiup juga bisa di bawah sini. Bagian bawah berarti itu adalah sleeping bag, itu kan digunakan ketika malam, jadi kita bisa keluarkan itu nanti malam, berarti untuk kegiatan ketika kita mau tidur ya, di sleeping bag lah ya. Oke, kemudian matras juga, matras lipat lah. Pokoknya barang-barang yang jarang untuk digunakan tuh disimpan di bagian bawah sini. Terus bagian yang kedua adalah bagian atas. Kebalikan dari bagian bawah sebetulnya. Untuk bagian atas ini, barang-barang yang akan sering digunakan diusahakan simpan di bagian atas ini. Untuk apa tuh? Oke, menurut abang ini memang benar ya. Mungkin semua pendaki mungkin seperti itu. Bagian yang jarang digunakan letakkan di paling bawah. Kemudian kalau untuk yang sering digunakan itu letakkan di bagian atas agar lebih mudah untuk pengambilannya dan lebih mudah untuk digunakan atau diambil lah nanti ya. Tidak repot-repot, tidak perlu mengeluarkan semua barang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk ketika lu membutuhkan secara cepat, pengambilannya nggak usah ngambil dari bawah atau nggak usah ngambil ke bagian bawah. Jadi disimpannya kan di bagian atas seperti P3K, headlamp. Kalau emang lu kemalaman, headlamp disimpan di atas tentunya. Iya, betul. Terus kalau tiba-tiba hujan, lu harus simpan ponco di bagian atas. Terus tiba-tiba teman lu ada yang luka atau apapun itu, P3K itu harus disimpan di bagian atas sini. Jadi yang tadi gue bilang, di bagian atas ini barang-barang yang akan sering dikeluarkan atau dibutuhkan ketika di trek perjalanan. Terus di bagian tengah sini ada dua nih. Jadi kan tadi udah sisa tengah sini nih. Ini udah ada bagiannya, terus bawah juga ada bagiannya. Di tengah-tengah sini dibagi dua lagi nih. Barang-barang yang menempel ke punggung sini diusahakan barang-barang yang mempunyai bobot yang berat seperti beras atau air minum atau gas kanister, itu harus di bagian belakang sini, bagian tengah belakang yang akan menempel ke punggung kalian. Untuk bagian depan sini yang ringan-ringan aja, mungkin sarung tangan di sini, atau mungkin nesting yang kecil di sini, nesting bisa di bagian sini, atau mungkin pakai. Oke. Jadi berdasarkan dari Bang IQ ini dijelaskan bahwa ada 4 bagian tadi kan. Yang pertama adalah bagian bawah, kemudian yang kedua adalah bagian atasnya, kemudian di bagian tengah. Di bagian tengah itu ternyata juga harus dibagi dua menurut Bang IQ ini. Untuk lebih memudahkan biar tidak terlalu berat kita membawa, jadi bagian tengah itu kita bagi dua. Yang pertama itu bagian ke punggung, itu letakkan bagian-bagian yang bobotnya berat, cukup berat, seperti beras, kemudian pokoknya hal-hal yang berat. Kemudian yang di paling ujung itulah yang ringan-ringan seperti sarung tangan, kaos kaki dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang ganti bisa di depan-depan sini. Yang pasti untuk di bagian depan sini barang-barang yang ringan. Yang bagian belakang sini yang akan nantinya menempel ke punggung itu barang-barang yang lebih berat. Karena agar beratnya itu lebih condong ke bagian punggung. Jadi kita nggak ngejomplang gitu. Jadi untuk barang-barang yang berat itu nempel ke punggung. Jadi itu 4 posisi atau 4 kelompok yang wajib lu ketahui. Dan jangan sampai salah, jangan sembarangan juga. Gue sengaja mengelompokkan agar kita tahu barang-barang itu fungsionalnya seperti apa dan kapan digunakan. Kita langsung aja nih ke barang-barang ya. Oke, di sini gue akan menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan trash bag. Sebetulnya bukan cara konvensional sih ya, cuman cara yang sering digunakan. Dan kenapa akhirnya gue pakai trash bag di sini untuk lapisan di bagian bawah. Jadi yang pertama itu trash bag itu mudah didapatkan, harganya murah juga, nantinya bisa untuk angkut sampah juga. Jadi trash bag itu wajib dibawa. Dan untuk packaging di sini akan gua kelompokkan menggunakan trash bag. Nanti mungkin di video selanjutnya akan gua kasih tutorial packaging juga dengan menggunakan stuff sack. Jadi ada kayak semacam packaging itu atau pouch kayak gitu, atau memakai dry bag. Cuman untuk video sekarang gua menggunakan si
trash bag dulu aja. Yang pertama kita simpen dulu untuk tenda sama sleeping bag sama matras tiup di bagian bawah dulu menggunakan trash bag dulu. Jadi trash bagnya dimasukin duluan nih. Teman-teman yang nggak tahu itu trash bag itu adalah kantong sampah ya, yang kantong plastiknya itu. Barang-barang yang biar nggak ketika kehujanan materi kita itu 50.000 kita gunakan jadi untuk game ini baru rilis juga. Kalau ketika barang kita itu atau ketika kehujanan itu nanti bisa buat antisipasi basah lah barang-barang kita semua, makanya kita gunakan trash bag ya. Kita lanjut pakai iklan pula ini. Ketika di jalur pendakian ini kita ambil dulu tendanya. Ini tenda kapasitas 2 orang. Ini sebetulnya tarp tent. Kalau memang nanti ketika lo menggunakan tenda beneran yang ada frame-nya disimpan di luar aja beserta pasaknya. Jadi untuk di bagian flat sheet sama innernya dimasukin ke bagian dalam aja, pasti cukup kok. Karena yang memakan banyak tempat itu frame karena kan panjang. Jadi langsung aja masukin. Jadi langsung aja masukin untuk si tendanya bagian bawah. Terus sleeping bag juga digunakannya kan nanti ya. Ketika mau tidur, ketika tenda udah berdiri, kalau mau tidur ya sleeping bag dikeluarkan. Jadi untuk bagian bawah yang pertama itu kita masukkan tenda. Ya, untuk besi-besi kita taruh di luar, nanti ini ada tendanya. Kita masukkan ke dalam, kemudian sleeping bag. Yang kedua adalah sleeping bag kita masukkan, kita susun rapi-rapi di bawahnya. Kita tidak usah kita dirikan, tapi kita rebahkan saja ya, kita tentangkan. Kita lanjut. Di bagian bawah aja. Lu benar-benar harus ditekan ke bagian bawah, artinya jangan sampai ada selah yang kosong. Lu memaksimalkan kapasitas yang hanya 45 liter. Ini bisa dilakuin di semua kapasitas sebetulnya, tergantung bawaan lu juga dan durasi perjalanan. Yang berikutnya ini matras tiup. Jadi gua bawa 2 matras yang aluminium foil. Yang kedua itu adalah matras tiup. Itu kita gunakan di video sebelumnya, itu adalah matras tiup itu menggunakan angin, nanti kita tiup agar nanti ketika kehujanan dan sebagainya kita lebih aman lah dari tanah, itu tidak basah gitu. Jadi kita gunakan 2 matras, nanti matras di atasnya dan juga ada matras tiup ini untuk alasnya. Oke, lanjut. Matras tiup. Tadi kan gua bilang ini packaging bisa buat solo hiking atau 2 orang. Atau kelompok pun bisa sebetulnya. Simpen di bagian bawah sini. Oke, terus barang berikutnya flash sheet nih. Kenapa akhirnya gua flash sheet ini disimpan di bagian dalam? Karena memang gua membawa ponco di sini. Jadi ketika hujan dadakan si ponco itu bisa jadi bipak juga. Nanti gua tunjukin. Jadi untuk flash sheet yang gede buat dapur nanti bisa pakai ini. Nah, flash sheet juga ya. Masuk semua. Udah. Flash sheet itu adalah berupa tenda untuk dapur gitu, seperti langsung lipat ke juga. bagian bawah aja. Jadi kenapa akhirnya si bagian bawah ini mempunyai trash bag yang berbeda dengan bagian atas? Ketika lu nyampe tempat camp, lu bisa mengambil tendanya itu dari bagian bawah sini. Karena untuk si Forester Barun ini ada quick access. Jadi ketika lu nyampe tempat tenda, lu langsung ambil tenda yang ada di trash bag tadi lewat bagian bawah sini. Jadi tidak mengganggu barang-barang yang ada di tengah ataupun barang-barang yang ada di atas. Keren juga Foresternya. Pasti paham lah. Itu bagian bawah udah kelar. Terus kita ke bagian yang tengah dulu nih. Yang tadi gua bilang, langsung masukin air. Karena air ini berat ya. Disimpan di bagian carrier. Oke, di bagian tengah kita masukkan itu barang-barang yang berat. Sesuai yang disampaikan oleh Bangki ini, itu adalah bagian ke punggung, itu bobot yang berat. Itu air adalah bentuk yang bobot ke berat. Kita letakkan di tengah di bagian ke punggung. Oke. Belakang yang nantinya akan menempel ke punggung. Jadi di bagian sini simpan air, terus simpan air. Jadi air itu kan berat ya, lumayan berat. Jadi diusahakan yang lebih menempel ke punggung itu bagian airnya. Setelah masukin air, kita langsung tahap kedua, yaitu ke bagian baju-baju nih, baju-baju salin atau sarung. Oke, tadi kan kita pakai first bag nih, atau pakai kantong sampah tadi. Bagian bawah udah kita bikin, kemudian udah selesai masuk air, kemudian kita masukkan lagi itu di bagian first bag ini lagi ya, biar tidak basah. Ini yang kedua itu adalah baju-baju yang ringan-ringan lah, kayak tangan dan sebagainya. Tangan nantinya langsung masukin aja ke bagian dalam sini. Yang tadi gue bilang kalau baju-baju ini kan nggak terlalu berat sebetulnya, jadi di bagian depan aja sama di bagian bawah. Duduk ya. Betul, ngejar juga nih di sana. Jadi emang tadi itu petirnya gede-gede itu sisanya kayaknya. Kita langsung masukin aja baju-baju di sini. Ketika gua naik gunung, gua bawa baju apa nih Bang nih? Yang pertama yang selalu gua bawa tentunya untuk jaket gunung. Ini jaket gunung dari Forester juga. Ini udah include outer dan innernya juga. Jadi untuk si outernya ini udah tahan air juga, terus bagian innernya juga udah fleece dan bulu juga, jadi hangat. Jadi nggak perlu bawa fleece dengan terpisah. Jadi ini udah menyatu. Simpan aja di bagian bawah sini.
Ini jaket gunung gua, terus gua juga bawa celana untuk tidur. Ini celana. Oke, untuk pakaian itu menurut Bang Iki ini kita menggunakan yang pertama itu kita wajib membawa jaket ya. Ini dia gunakan jaket langsung dari Freses, yaitu apa namanya itu anti air dan sebagainya, itu dari parasut. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah yang mempunyai innernya itu fleece juga, dan ini enak banget untuk tidur. Oke, Terus tentunya saya gue bawa celana dalam persediaan nih. Iya, celana dalam jangan lupa. Gue biasanya kalau untuk perjalanan 3 hari bawa 3 untuk si celana dalamnya. Iya. Terus celana untuk tidur dengan celana untuk summit gue pisahkan. Ini celana untuk summit, celana yang lebih tebal tentunya dan water repellent juga. Jadi ketika ada hujan-hujan gerimis ini bisa nahan air. Kalau celana tadi buat tidur aja, jadi masih bisa tembus air. Ini pakaian gua, di sini ada 2 kaos sama ada 1 base layer. Jadi base layer untuk tidur dengan base layer untuk di perjalanan gua bedain. Ini base layer untuk tidur satu yang ada hoodie-nya. Terus ini base layer untuk di perjalanan. Jadi kalau lu memakai base layer untuk perjalanan dipakai tidur juga itu akan berkeringat dan akan dingin. Jadi dipisah aja. Jadi lu wajib membawa base layer 2 sebetulnya. Iya. Terus kaos kaki juga nih. Ini kaos kaki juga gua bawa 2 double. Jadi ini kaos kaki yang buat di trek yang udah ada di sepatu, ini kaos kaki untuk tidur. Jadi jangan disatuin juga. Lu kaos kaki bekas di trek dipakai tidur itu akan menyebabkan dingin juga. Betul lah, karena ada keringat di situ. Hujan atau dan keringat bau juga tentunya. Masukin aja si kaos kakinya di sini. Gue bawa sarung tangan juga di sini. Ini sarung tangan fleece dalamnya, terus luarnya ini water repellent juga. Jadi ketika gerimis-gerimis ini bisa menahan air lah gitu kan. Ini dipakai ketika tidur dan ketika summit. Sarung tangan yang satu ketika lu mungkin kemalaman cuaca udah dingin ini bisa dipakai karena ini untuk polar aja nih. Ini enggak, kalau kehujanan itu ini masih tembus. Kalau ini polar juga atau fleece juga, tapi ketika kehujanan nggak bakal tembus. Jadi gua bawa 2 sarung tangan. Yang penting rapi aja. Kayaknya sih udah cukup nih untuk barang-barang di sini. Oke. Ini langsung ditutup aja untuk barang-barang yang tadi gue bilang. Ini barang-barang untuk salin badan lu. Jadi barang-barang yang agak ringan itu disimpan di bagian depan. Di bagian tengah-tengah sini masih ada kosong di antara 2 aqua tadi atau 2 air mineral tadi. Langsung disimpan untuk beras di sini. Langsung disimpan untuk beras. Karena beras itu lumayan berat juga. Ini kurang lebih 2 liter untuk berasnya nih. Jadi lumayan berat, jadi disimpan di bagian yang kemungkinan nempel di punggung. Oke. Sini beras sudah aman. Setelah ini lu masukin barang-barang ini nanti. Begadang tiap hari, bikin wajah jadi jerawatan, berani lebih, lawan jerawat nih. Di sini ada iklan juga, aduh. Bikin karakter mirip Bang Pen. Nanti. Abis ini lo langsung masukin cooking set atau peralatan untuk masak lo. Cuman di sini gua bawa 2 kompor nih. Di sini kompor yang kecil, yang kompor aja. Cuman di sini ada kompor satu lagi yang memang udah 1 set. Ini udah ada nestingnya, udah ada high cooknya atau gas kanisternya, udah ada kompornya juga, udah ada pemantiknya juga. Ini disimpan di paling atas nantinya. Jadi ketika lo di perjalanan tiba-tiba pengen ngopi, lo bisa langsung mengeluarkan kompor ini secara cepat. Jangan disimpan terlalu dalam di bagian bawah. Biasanya kan kita membawa kompor itu harus kompornya juga nih, terus ada nestingnya juga. Jadi ribet lah. Ini cuma 1 tempat segini doang, lu langsung bisa ngopi. Nah, untuk barang-barang di sini kita lihat di sini ada tempat telur. Kita simpen dulu. Oh, ini dulu nih. Ini gua bawa untuk pelindung angin untuk kompor si ultralight gua. Jadi pelindung anginnya disimpan di bagian di sela-sela sini aja nih, di bagian pinggir boleh, di bagian depan boleh, yang penting di sela-selanya lu selipin aja. Kita masukin untuk tempat kompor kecil dulu nih, untuk kompor kecil. Terus di bagian sini ada gas kanister juga. Oke, di bagian atasnya itu ada kita bawa perlengkapan masak ya. Perlengkapan masak kayak gas dan sebagainya. Ini wajib banget sih ketika lo membawa telur, lo harus mempunyai tempat telur kayak gini. Ini wajib banget sih. Langsung masukin. Terus kompor yang tadi nih, kompor yang tadi lu simpen di bagian depan sini. Jadi ketika lu pengen ngopi buru-buru atau ngedadak pengen ngopi di shelter atau di tempat istirahat, lu bisa mengeluarkan untuk si kompornya secara cepat. Jadi di bagian atas ini nggak perlu buka-buka yang lain lah gitu. Ini nanti tinggal lu rapi-rapin aja ya. Terus yang berikutnya adalah ini untuk si nesting-nestingnya. Ini kan ringan ya, disimpan di depan sini aja. Untuk nesting-nesting sama kettle di bagian depan sini.
Terus di sini masih ada celah buat makanan ringan lu atau untuk makanan kelompok lu, misalnya untuk si sayur-sayuran bisa disimpan sini. Ini soalnya masih muat untuk tempatnya. Jadi gua sediain celah di sini jadi masih muat lah. Nih kita langsung packaging aja. Untuk si bagian utamanya udah selesai semua nih, udah masuk semua. Kita cek lagi, takutnya ada yang lupa. Oke, kayaknya sih nggak ada. Terus lu kunci aja, karena untuk si Forester Barun ini ada 3 penguncian, 1, 2, dan 3 di sini. Jadi kunciannya tuh benar-benar banyak. Ini kalau emang lu ngeganggu, ini bisa di bagian belakang sih. Kalau emang bentuknya mengganggu, kalau kata gue sih oke-oke aja. Oke. Kita langsung ke bagian barang-barang. Oke, itu udah selesai nih. Bagian di dalam udah kasih tadi ya. Yang bagian bawah itu ada matras, tenda dan sebagainya. Kemudian bagian tengah itu dibagi 2. Bagian depan itu ada air, beras dan sebagainya. Itu untuk bobot berat ya, bobot yang memiliki berat. Kemudian yang bagian depan, bagian tengah itu ada baju, kaos kaki, sarung tangan dan sebagainya. Kemudian bagian atas itulah kompor, nesting dan logistik nantinya buat snack-snack kita pas istirahat. Kita lanjut bagian luar lagi. Akan sering digunakan ketika di perjalanan. Di sini gua ada tas kecil, tapi di dalam sini ada banyak banget barang-barang ya. Di sini bisa lu lihat, di sini ada P3K gua, obat-obatan, terus di sini ada emergency blanket, ada cadangan baterai juga. Terus ada headlamp juga. Tuh ada headlamp juga, terus ada multi tools juga, terus ada fresh care juga. Terus ada lampu tenda juga. Pokoknya di sini barang-barang yang kemungkinan lu butuhkan secara cepat dalam kondisi darurat, lu simpen di tas kecil ini aja, dan disimpannya itu di bagian top lid atas. Yang gue suka di bagian carrier Barun ini, top lidnya tuh gede, jadi masih muat di sini nih. Lu misalnya nyimpen si tas kecil ini nih, oke, lu simpen di sini. Terus di sini yang sarung tangan tadi gue bilang bisa disimpan di sini juga. Untuk sarung tangan, untuk si sejadah packable bisa di bagian atas sini. Terus yang terakhir di sini bisa untuk si ponco ya, bisa disimpan ponco untuk di bagian sini. Nah, untuk ponconya udah masuk semua, jadi barang-barang yang kemungkinan dibutuhkan secara darurat disimpan di atas sini aja. Di sini ada masker nih, masker biasanya sih kalau masker ini dibagiin di base camp sebelum trekking ya. Jadi kalau emang lo pengen simpen ya bisa disimpan di sini, karena ini masih muat untuk di bagian top lidnya, untuk bagian atas dari carrier ini yang tadi gue bilang ini masih gede soalnya. Towel juga ada towel, dan kalau untuk si rain covernya, kalau towel sih biasanya sih gue disimpan di waist bag ya. Karena kalau si towel itu lebih ke mandi di base camp atau ketika ada air bisa langsung dikeluarin di sini, nggak usah pengeluarin nggak usah ngeluarin dari carrier. Terus di bagian rain cover itu ada tempatnya di bawah sini. Kalau untuk si carrier Barun ini, oh, bagian bawah itu ya. Oke, ini sih udah kelar semua, tinggal ke bagian pinggir-pinggirnya. Yang bagian pinggir itu tentunya kita bagian atas, bagian bawah udah, bagian tengah udah juga ya, kiri kanan tadi, depan belakang udah, kemudian bagian atas juga udah lengkap. Sekarang kita lihat apa saja packing yang di samping kiri kanannya lagi, itu di bagian kantong-kantong carol itu. Oke, kita lihat. Simpan di sini untuk si trekking pole nih. Oke, trekking pole terlalu tongkat ya. Di bagian kanan sini gue biasanya trekking pole, terus di sini lu bisa simpan juga untuk tumbler. Untuk letaknya kiri kanan ini terserah sesuai kebutuhan aja ya. Kemudian ada botol minum ya, tumbler di sini nih. Air minum ya. Nah, di sini terus di sini gua juga ada scope nih, ketika lo mungkin butuh gali-galian atau untuk BAB mendadak, lu bisa simpen scope di bagian luar aja. Jadi ketika lu membutuhkan secara cepat langsung diambil dari bagian side pocket sini. Kalau memang lu mempunyai, kalau tenda gua kan tadi top 10 ya, jadi tidak ada frame. Kalau emang ada frame, disimpan di bagian side aja karena ini masih cukup nih. Di sini lu simpen untuk matras aluminium foil. Di bagian depannya ini masih muat untuk menyimpan si frame tenda. Oke. Nah, ini udah kebentuk nih. Jadi biasanya sih gua diginiin aja untuk si waist bag-nya. Waist bag-nya diginiin. Ini masih sisa ya. Ini sisa tentunya dipakai di trekking. Ini sepatu yang gua pakai ketika gua mau trekking. Terus gua tentunya pakai base layer untuk si trekkingnya. Terus tentunya gua sering memakai celana pendek sih kalau untuk di perjalanan tuh gue sering pakai celana pendek. Jadi ini celana pendek untuk trekking, base layer untuk trekking, sepatu untuk trekking, dan di sini masih ada trash bag. Jadi untuk trash bag ini bisa di bagian dalam disimpannya atau di bagian luar. Kalau gue
สวัสดีค่ะนัทนะคะวันนี้เราอยู่ ada iklan lagi nih. Aduh, jadi itulah teman-teman. Jadi untuk pembagian kiri dan kanan ya. Ya. Biasin di bagian luar aja karena kadang suka ada fungsinya aja gitu kan, untuk menyimpan barang-barang elektronik lah atau untuk apapun itu. Packaging carrier-nya udah kelar nih. Sekarang gua kasih tahu gimana rasanya back system dari Forester Barun 45+5 ini. Ini gua pakai dulu. Kemarin sih sebetulnya udah gua pakai dan dari tadi perjalanan pun udah gua pakai sebetulnya. Nah, oke, di sini yang gua rasain nih, tentunya lu pengen tahu kelebihan sama kekurangan dari carrier ini ya. Kelebihannya itu sebetulnya bahannya enak. Terus fiturnya juga udah cukup sebetulnya, cuman memang tidak ada front pocket aja untuk bagian depan sini. Dan tidak ada saku di bagian hip belt sini. Tapi yang gua rasakan enak di sini ini kan cuma 400 ribuan ya untuk si carrier ini tuh harganya tuh. Nggak nyampe 500 ribu lah. Tapi dia ngasih back system yang memakai busa yang cukup. Oke teman-teman, itulah cara packing di carrier ya untuk persiapan mendaki. Bagaimana untuk pemula ya, khusus buat Dayam kita yang sendiri mungkin sebagai pemula mendaki juga, dan ini juga merupakan ilmu bagi kita. Walaupun di sini kita ulangi lagi, di sini kita bukan mereview untuk membenarkan atau menyalahkan sebuah konten seseorang, tapi di sini untuk pembelajaran kita sesuai yang disampaikan oleh Bang Iki tadi. Itu adalah untuk pelajaran bagi kita bagaimana nanti kedepannya kita lebih safety. Kalau kita udah beli barang nih, kita udah beli barang perlengkapan dan sebagainya, dan kemudian dengan carrier kita yang sekecil itu, ataupun cuma 45 liter atau 40 liter, itu muat gak semua barangnya? Nah itu, bagaimana? Tentu ada cara trik untuk pemasukannya atau penyusunannya. Nah seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya di pemasukan dalam carrier itu ada, kalau di sini kita ambil kesimpulan itu ada 5 bagian lah. Ya, yang pertama itu kita isi bagian bawah. Bagian bawah itu adalah kayak barang-barang yang jarang digunakan, seperti sleeping bed, itu nggak terlalu kita gunakan ketika dalam perjalanan. Kemudian tenda ya, kemudian matras tiup, itu kan tidak terlalu digunakan juga. Kemudian yang bagian tengahnya itu kita bagi dua agar seimbang juga. Nah bagian yang bobot berat, yang memiliki bobot yang lebih berat lah, itu kita letakkan di bagian tengah, tapi sebagian lebih dekat ke bagian punggung, seperti air mineral tadi ataupun botol-botol minum tadi. Kemudian juga ada beras tadi ya, karena beras juga memiliki sedikit bobot yang lebih berat lah. Kemudian yang bagian tengah, bagian depannya itu adalah bagian yang lebih ringan-ringan lah dari bobot yang berat tadi, seperti sarung tangan, pakaian, celana dan sebagainya, itu di bagian depannya. Kemudian bagian atasnya kita letakkan bagian barang-barang yang bagian yang ringan-ringan lah, seperti kompor tadi kan ringan tuh kompor gas kita tadi, ada yang kecil dan yang besar tadi itu. Kemudian logistik kita taruh di sana juga, kemudian itu headline dan sebagainya, dan itu bagian tutupnya. Biasa kalau carrier yang pakai tutupnya itu langsung seperti yang disampaikan oleh Versback tadi, itu kita letakkan headlight atau center lah ya, center, multi tool ataupun pisau serbaguna, kemudian P3K, dan pokoknya barang-barang yang sering kita gunakan lah. Kemudian kalau bisa pokoknya scope dan sebagainya, atau tali dan sebagainya. Kemudian untuk yang kelimanya, bagian yang kelima tadi udah, yang pertama itu bagian bawah, kemudian bagian tengah ya, itu ada dua bagian, depan dan belakang. Kemudian bagian keempat itu bagian atas. Kemudian bagian kiri kanannya lagi itu bagian samping. Itu kita letakkan, kalau di tenda kita pakai yang tulang-tulang itu ya, kita letakkan di samping saja. Kemudian matras kita yang dari aluminium itu letakkan di samping juga. Kalau scope juga, misalnya kita bawa scope kecil untuk gali-galian, seandainya nanti kita ada BAB mendadak dalam perjalanan, kita nggak terlalu susah untuk gali-galian. Kemudian di sampingnya lagi mungkin kita isi kayak tumbler atau tempat minuman, kemudian hal-hal yang sekiranya penting kita gunakan. Maka teman-teman bawa perlengkapan kayak gelas dan sebagainya, bisa digantung-gantungkan saja ya. Kemudian itulah beberapa kegiatan. Kemudian yang paling penting, kalau bisa kita masukkan di dalamnya itu, kita gunakan itu kantong plastik atau kantong sampah lah ketika masukkan barang-barang kita. Contohnya yang bagian bawah tadi itu yang paling berat ya, atau jarang digunakan itu kayak sleeping bag dan sebagainya itu. Kenapa bagian bawah? Karena kalau terhimpit ini nggak apa-apa ya, emang harus kita tekan juga biar lebih padat isinya, biar rongga-rongga yang belum terisi lah jadinya. Jadi kenapa kita kasih tadi itu plastik tadi itu gunanya untuk, pertama adalah untuk antisipasi ketika hujan dia nggak basah ya, nggak tembus air. Kemudian yang kedua untuk pengelompokan juga lebih mudah, untuk packing setelah camping nanti
kita balik juga lebih mudah. Kemudian kita masukkan beras dan air juga harus pakai itu. Dan fungsinya pokoknya untuk itu adalah usahakan lebihkan dari kantong plastik itu ketika nanti kita berkegiatan di atas ataupun dalam nanti sampahnya kita bawa pulang. Oke, demikianlah review video kita pada kali ini. Dan sekali lagi, ini bukan membenarkan ataupun menyalahkan, tapi ini adalah sebagai referensi. Kita ambil review ataupun referensi lah dari Bang IQ TV ini. Jangan lupa ketika ada kesalahan ataupun kekurangan, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jika ada yang mau request video apa lagi yang harus kita bikin, jangan lupa komen juga di kolom komentar ya teman-teman, ataupun sobat kita yang semuanya. Salam cinta alam, salam petualangan, dan salam lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.